Hello guys, welcome to this channel again with me Mr. Lukman in Pojok English. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu passive voice ya. Yang mana pada pembahasan ini akan kita batasi pada tenses simple present, continuous, past, future dan juga perfect. Dan kita akan membahas tentang pengertiannya, structure dan juga contohnya. Oke, untuk lebih jelasnya jangan kemana-mana. Oke, let's check it out. Oke, pengertian passive voice. Apa itu passive voice? Adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Jadi di sini biasanya subjeknya yang melakukan aksi, tapi untuk pasif subjek di sini dikenai aksi. Sebagai contoh, the mango is eaten by father. Nah, di sini subjeknya berada di belakang. Jadi menerima aksi. Kalau melakukan aksi berarti fathernya ada di depan subjeknya. Contohnya, father eats the mango. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan tidak seperti active voice ya, yang mana fokus terhadap pihak yang melakukan aksi, doer atau action, doer of action ya. Bentuk ini lebih berfokus pada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, receiver of action ya. Jadi seperti yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Jadi intinya objek dari kalimat ini akan dipindah posisinya menjadi subjek. Seperti itu. Oke, next. Ingat ya, remember di sini untuk pasif rumus utama dari pasif adalah to be plus verb 3. Jadi to be plus verb 3. Yang mana yang harus diingat juga posisi to be ya, nanti menempati atau menggantikan posisi verb pada kalimat aktif ya, menempati. Jadi harus menyesuaikan. Pada kalimat aktif nanti kalian lihat verbnya, kata kerjanya itu bentuknya apa. Kalau bentuknya verb 1, contohnya tadi they eat the mango. Nah, eat berarti verb 1, berarti to be yang kita pakai adalah bentuk dasar yaitu is, am, are kalau itu present. Oke ya. Atau contoh lagi, they are eating the mango. Nah, verbnya adalah verb ing, eating, ya kan? Nah, berarti nanti to be-nya harus bentuk ing. Oke, to be-nya harus bentuk ing. Berarti menjadi being. Seperti itu. Oke ya. Oke, let's kita lihat modelnya untuk macam-macam to be yang harus dipakai. Nah, di sini disebutkan untuk present ya, verbnya kita menggunakan verb 1, berarti to be-nya yang kita pakai adalah am, is, dan are. Oke ya, untuk subjeknya berarti mengikuti. Kemudian ada continuous, present continuous ya. Di sini ada to be verb ing. Jadi untuk yang continuous itu pasti to be verb ing, apapun tensesnya ya, baik present, past, future dan seterusnya. Nah, jadi untuk present continuous nanti to be-nya karena verbnya ing berarti menjadi being. Ingat ya, menjadi being. Kemudian untuk past, verbnya adalah bentuk verb 2, verb 2. Karena bentuk kedua, to be-nya itu pun bentuk kedua yaitu was sama were. Oke ya.
Masih ingat ya, was. Was di sini was diganti apa? To be-nya apa? Menggantikan to be apa? Iya. Am dan is. Sedangkan were menggantikan to be are. Oke. Future. Namanya future di sini will plus verb 1. Nah, will plus verb 1. Jadi di sini nanti kita menggunakan be untuk to be-nya ya. Kenapa kok enggak am, is atau are? Kok pakai be? Nah, karena di sini posisi verb 1 jatuh setelah model yaitu will, dan will sendiri adalah auxiliary. Model auxiliary dan to be juga termasuk auxiliary. Oke ya, makanya tidak boleh will am, will is ataupun will are, melainkan harus will be. Oke ya. Oke, next. Last yaitu bentuk perfect ya, perfect ada have, has plus verb 3. Nah, karena verb 3 berarti to be-nya pun harus bentuk ketiga yaitu been. Oke ya. Sampai sini semoga ada gambaran ya. Oke, next example-nya. Untuk present kita contohkan untuk aktifnya John cook. Oke, maaf ya, di sini kurang s ya. John cooks the soup in a pan. Ada s-nya karena subjeknya orang ketiga tunggal. Bagaimana pasifnya? Jadi objeknya the soup itu kita rubah, kita pindah menjadi subjek, yaitu menjadi apa? The soup. Karena cook verb 1 kita memakai is. Nah, itu ya. Kita memakai is karena verb 1. The soup is cooked by John in a pan. Oke ya. Itu. Jadi cook verb 1 berarti to be-nya is. Kemudian diikuti verb 3 yaitu cooked. Oke, next. Aktifnya the government built the bread for us. Nah, itu ya. Itu verb 1 built. Kemudian objeknya the bread menjadi subjek. Nah, di situ the bread ya, the bread is built for us. Oke ya, karena build-nya tadi verb 1 berarti to be-nya is. Kemudian diikuti verb 3. Nah, kenapa di sini kok enggak dipakai by ya? Jadi by di sini kita hilangkan, tidak apa-apa. Karena yang kita sudah tahu ya, kalau yang membangun jembatan itu adalah pemerintah. Ya, tidak mungkin yang membangun jembatan adalah siapa, perorangan, tetangga kita mungkin. Nah, tidak mungkin. Jadi pasti semua orang tahu ya, yang membangun jembatan adalah pemerintah. Itu bisa kita hilangkan. Oke ya. Next. Contoh berikutnya ada continuous. Ya, jadi kalau continuous to be verb ing ya. John is cooking the soup in a pan. Kalian lihat verbnya adalah bentuk ing. Oke ya, cooking. Berarti nanti to be yang kita pakai adalah being. Oke ya. Nah, gimana? Oke, in the soup objeknya menjadi subjek, the soup is tetap, is-nya tetap. Being cooked by John in a pan. Oke ya. Next, the government is building. Nah, itu to be verb ing. The government is building a bread for us. Oke, objeknya a bread itu nanti akan menjadi subjek. A bread is being built
for us. Oke ya, karena building to be-nya menjadi verb ing, yaitu being built. Oke. Next, untuk contoh past. Untuk aktifnya, John cooked the soup in a pan. Oke, cooked itu verb 2. Ingat ya, verb 2. Oke, kalau itu verb 1 to be-nya am, is atau are. Berarti kalau verb 2 to be-nya kita pakai apa? Was ataupun were. Dan di sini subjeknya the soup. Berarti apa? Kita pakai ya was. Karena is ya, was. Diikuti oleh verb 3 cooked. Tetap tidak ada perubahan. The soup was cooked by John in a pan. Oke. Next. Contoh keduanya, the government built the bridge for us. Jadi verbnya verb 2, yaitu build. Untuk pasifnya, the bridge object ditaruh depan menjadi subjek. The bridge was built for us. Oke ya, pakai was. Oke. Kalau bridge-nya lebih dari 1, berarti was kita ganti were. Oke. Next. Example untuk future. Oke. John will cook the soup in a pan. Oke, setelah will ya, model auxiliary diikuti oleh verb 1. Berarti nanti karena ada model auxiliary ya, kita pakai be untuk to be-nya ya. Nah, seperti contoh, the soup will be cooked by John in a pan. Oke ya, bukan lagi will is, ingat. Bukan lagi will are ataupun will am, apalagi. Tapi be, karena will adalah termasuk model auxiliary dan juga to be adalah juga auxiliary verb. Jadi tidak boleh ya dalam satu kalimat dua auxiliary. Nah, makanya kita pakai be. Next, contoh kedua, the government will build the bridge for us. Oke ya, setelah model sekali lagi diikuti verb 1. Berarti menjadi the bridge will be built for us. Oke ya, sampai di sini ya untuk will sebagai model auxiliary diikuti oleh be. Selain will apakah bisa? Bisa seperti can ya. Jadi can be. Ya, can be. Ya. Jadi tidak harus will. Bisa can, will, may, must dan seterusnya ya. Should dan seterusnya. Oke, next. The last yaitu perfect. John has cooked the soup in a pan. Jadi untuk perfect itu diikuti has atau have, diikuti oleh verb 3. Karena di sini subjeknya tunggal, kita pakai has. Oke ya. Cooknya verb 3, berarti to be yang kita pakai juga verb 3, verb 3. Apa tadi verb 3 dari be? Ya, been. Oke. Berarti the soup sebagai objek menjadi diposisikan sebagai subjek. The soup has been cooked by John in a pan. Nah, di situ cooked been by John in a pan. Oke ya. The soup has been cooked by John in a pan. Next, the government has built the bridge for us. Ya, the government has built the bridge for us. Bagaimana? Menjadi the bridge has been built for us. Again, the bridge has been built for us. Oke. Nah, demikian pembahasan kita tentang passive voice ya, yang kita khususkan untuk 5 tenses, yaitu untuk present, untuk continuous, past, perfect,
dan juga future. Jadi nanti tinggal kalian pilih mana yang menjadi pembahasan kalian, tinggal kalian pelajari lebih dalam lagi. Oke ya, oke, sekian dulu materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita ketemu pada materi selanjutnya. Oke, see ya.